Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Yundiafi, NIM T2019-1057 dari kelas A2 PAI 2019. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas terjemahan Al-Quran, dan materi yang saya bawa ini berjudul tentang terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz. Oke, poin yang pertama yaitu kita membahas tentang pengertian terjemahan Al-Quran. Terjemah secara bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Sedangkan secara istilah, terjemah adalah mengalihkan bahasa ke dalam bahasa lain, misalnya seperti bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang dinamakan terjemah. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Dan bagi yang membacanya adalah ibadah. Jadi, terjemahan Al-Quran adalah interpretasi dari kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi metode tamyiz. Metode tamyiz ini sebuah hasil riset yang menyebar ke masyarakat, dan metode tamyiz ini berasal dari kata metode yang berarti cara kerja yang sistematis, gunanya untuk memudahkan pelaksana kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, metode tamyiz ini gunanya yaitu untuk mempermudahkan untuk mencapainya suatu tujuan. Metode tamyiz ini diterbitkan di Kota Jakarta pada tanggal 4 Juli 2009. Metode tamyiz ini merupakan hasil penelitian yang cukup lama yang dilakukan oleh Abaza MM. Hasil penelitian tersebut merupakan gabungan dari pengalaman beliau di masa kecilnya sehabis sholat Isya. Beliau mengkaji kitab kuning bersama gurunya Kiai Anas At-Tamyiz di Tajuk atau di musolah bertempat di Musola At-Tamyiz Indramayu. Abaza MM ini melakukan penelitian kurang lebih 7 bulan dari bulan Mei sampai bulan Desember pada tahun 2009 dengan 1000 responden. Pada tahap uji validasi terakhir terdapat 56 santri diuji dan hasilnya ditashih atau dikonfirmasi oleh Dr. Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad Al-Hafidz, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2010. Metode tamyiz ini menjadikan anak kecil atau peserta didik atau anak usia SD mudah memahami terjemahan Al-Quran. Karena kenapa? Karena metode tamyiz ini mudah dan terstruktur. Selain itu, metode tamyiz ini juga menjadikan peserta didik menjadi seorang pengajar atau guru. Selanjutnya yaitu tahap-tahap metode tamyiz. Metode tamyiz ini mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran terjemahan Al-Quran. Karena metode ini dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Tahap-tahapnya itu yang pertama yaitu bagi peserta didik, sedangkan yang kedua bagi pendidik atau guru. Yang pertama yaitu bagi peserta didik, yaitu peserta didik yang mempelajari metode tamyiz ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, peserta didik harus sering-sering mempraktekkan atau meniru. Terus yang kedua yaitu peserta didik harus istiqomah dalam mempelajari dan memahami materi-materi tersebut. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu peserta didik harus menghafal. Seperti itu. Terus tahapan yang kedua yaitu bagi pendidik atau guru, di mana guru saat mengajar dengan menggunakan metode tamyiz ini, guru harus mendengarkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedua, guru harus memantau peserta didik. Terus yang ketiga yaitu guru harus mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya yaitu kelebihan metode tamyiz. Yang pertama yaitu teori nahwu shorof yang diubah dalam penyusunan oleh beliau Abaza MM, yaitu menjadikannya lebih mudah dan praktis. Yang kedua yaitu dalam mengimplementasikan metode tamyiz lebih menyenangkan sehingga peserta didik tidak mudah bosan dan peserta didik senang untuk mempelajari metode tamyiz ini sehingga peserta didik ini tertarik. Terus yang ketiga yaitu pembelajaran metode tamyiz ini adalah pembelajaran tentang huruf-huruf isim dan fiil yang menjadikan menarik karena metode tamyiz ini menggunakan media yang bersifat lagu-lagu yang sering didengar oleh peserta didik. Jadi itulah kenapa peserta didik tertarik dalam mempelajari pembelajaran dengan menggunakan metode tamyiz ini karena peserta didik tidak mudah bosan. Dari ketiga kelebihan tersebut menjadikan metode tamyiz sebagai pembelajaran yang sangat penting dalam mempelajari terjemahan Al-Quran, di mana ketiga kelebihan tersebut juga terdapat kelebihan yang lain di dalam metode tamyiz. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang urutan materi yang diajarkan sehingga menjadi suatu modal peserta didik di tahap awal. Yang kedua yaitu aspek publikasi dan informasi, di mana metode ini memberikan suatu kemudahan bagi yang ingin mempelajarinya dan mudah untuk memahami bahasa yang ada di dalam Al-Quran, tentunya dengan dampingan seorang guru atau pendidik. Selanjutnya yaitu kelemahan dari metode tamyiz. Yang pertama yaitu dalam metode ini tidak memberikan arti dalam materi tentang huruf secara langsung sehingga peserta didik kesulitan dalam mengartikan huruf-huruf tersebut. Selanjutnya kelemahan yang kedua yaitu peserta didik tidak bisa mengaplikasikan secara langsung tentang materi-materi tersebut dalam sebuah kalimat. Sedangkan kelemahan yang ketiga yang terakhir yaitu metode ini kurang memberikan perhatian dalam suatu aspek tajwidnya, yaitu pada saat proses hafalan materi dasar yang diiringi dengan lagu-lagu. Selanjutnya mari kita praktek dengan menggunakan metode tamyiz di surah Al-Baqarah ayat 2. Kita baca secara terputus-putus mulai dari dalika al-kitabu la raiba fihi hudan li al-muttaqina. Oke, sekarang kita mantrakan karena di dalam metode tamyiz ini ada mantranya. Kita mulai dari zalika. Zalika termasuk huruf atau bukan? Coba teman-teman cari di kolom huruf, dalika termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata dalika itu termasuk huruf. Maka kita beri tanda lingkaran. Dalika adalah huruf. Saudaranya isyarah terdapat di kolom 22. Kita tulis kolomnya. Lalu kita ulangi. Dzalika huruf. Saudaranya isyarah. Terdapat di kolom 22. Lagunya harus dinyanyikan. Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum tilkum ulaika. Dzalika dzalikum dzalikum tilka tilkum ulaika. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selanjutnya kita lanjut di huruf al-kitabu. Kira-kira kata al-kitabu itu termasuk huruf atau bukan?
Coba teman-teman cari di kolom huruf, Alkitabu huruf atau bukan? Oh, ternyata Alkitabu bukan huruf. Mantranya adalah Alkitabu bukan huruf, pasti yang lainnya. Gak usah difikirkan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke la. Kira-kira teman-teman la ini termasuk huruf atau bukan? Coba cari teman-teman di kolom huruf, la termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata la adalah huruf. Saudaranya la nasobah lin nakiroh terdapat di kolom 4 dan la tadzum terdapat di kolom 8 dan yang terakhir yaitu an-nafi terdapat di kolom 16. Mari kita beri tanda lingkaran. La adalah huruf. Saudaranya la nasobah lin nakiroh kolom berapa? Kolom 4. Terus la tazum kolom 8 dan yang terakhir an-nafi kolom 16. Mari kita ulangi lagi. La huruf. Saudaranya la nasobah lin nakiroh kolom 4, la tazum kolom 8 dan an-nafi kolom 16. Mari kita nyanyikan salah satu yang dari kolom 4 saja. Mari kita nyanyikan. La 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 nasobalin nakiroh. Oke, selanjutnya kita ke roiba. Kira-kira ada nggak sih di kolom huruf roiba? Coba teman-teman cari di kolom huruf roiba termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata roiba bukan huruf. Pasti yang lainnya. Jadi selanjutnya kita lanjutkan ke fihi. Fihi terdapat 2 huruf. Yang pertama yaitu fi dan hi. Mari kita identifikasikan terlebih dahulu fi. Fi termasuk huruf atau bukan? Coba teman-teman cari di kolom huruf fi termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata fi termasuk huruf. Saudaranya bijarri kolom 1. Mari kita ulangi lagi mantranya. Fi adalah huruf. Saudaranya bijarri terdapat di kolom 1. Mari kita lingkari. Lagunya adalah Bikalila ila ala min fi andorof hatta bikalila ila ala min fi andorof hatta. Lanjut. Hi huruf atau bukan? Oh, ternyata hi adalah huruf. Kita beri lingkaran. Hi adalah huruf, saudaranya domir, terdapat di kolom 25. Kita ulangi lagi mantranya. Hi adalah huruf, saudaranya domir, di kolom 25. Lagunya huma hum, ha huma hunna, ka kumakum, ki kumakunna, iya nina, hi himahim, ha himahinna, ka kumakum, ki kumakunna, iya nina. Oke, sekarang kita lanjut ke hudan. Hudan kira-kira ada nggak sih di kolom huruf? Oh, ternyata hudan tidak ada di kolom huruf. Maka kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya yaitu lil
muttaqina terdapat dua huruf. Yang pertama yaitu li dan yang kedua yaitu al-muttaqina. Kita identifikasikan terlebih dahulu li. Li termasuk huruf atau bukan? Oh, ternyata li termasuk huruf. Saudaranya banyak sekali. Ada bijari terdapat di kolom 1, terus ada ayan siba terdapat di kolom 7, dan yang terakhir la yajzum terdapat di kolom 9. Mari kita lingkari li. Li adalah huruf. Saudaranya banyak sekali. Yang pertama bijari terdapat di kolom 1. Tulis kodenya. Yang kedua yaitu ayan siba terdapat di kolom 7. Tulis kodenya. Dan yang terakhir lam yajzum terdapat di kolom 9. Lagunya adalah lam lamma li wal fal, lam lamma li wa fal, lam lamma lil wa fal, lam lamma lil wal fal. Oke, yang terakhir al-muttaqina. Kira-kira ada nggak al-muttaqina di kolom huruf? Kalau nggak ada, maka bukan huruf. Mantranya al-muttaqina bukan huruf, pasti yang lainnya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.